Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Reza Rohan Taufik dengan NIM 1219240115. Halo, saya Ilham Ramadan dengan NIM 1219240095. Nama saya Muhammad Tegar Zulfikar dengan NIM 1219240116. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang definisi pemasaran abad ke-21. Sebelum kita menelisik lebih jauh dan lebih dalam tentang pemasaran, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu pemasaran terlebih dahulu. Namun sebenarnya, inti dari pemasaran atau marketing adalah mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. Salah satu definisi yang baik dan singkat dari pemasaran adalah memenuhi kebutuhan dengan cara yang menguntungkan. Adapun definisi dari American Marketing Association, pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingannya. Pemasaran juga ternyata memiliki tujuan. Menurut Peter Drucker, ahli teori manajemen terkemuka, menjelaskan sebagai berikut. Selalu ada kebutuhan akan penjualan, namun tujuan dari pemasaran adalah membuat penjualan berlimpah. Tujuan pemasaran adalah mengetahui dan memahami pelanggan dengan baik sehingga produk atau jasa bisa sesuai dengan kebutuhannya sehingga terjual sendiri. Idealnya, pemasaran harus menghasilkan seorang pelanggan yang siap untuk membeli. Dengan demikian, yang dibutuhkan hanyalah memastikan produk dan jasa tersedia. Setelah mengetahui apa itu pemasaran, selanjutnya kita juga harus mengetahui apa yang dipasarkan. Ada 10 tipe produk yang dipasarkan. Yang pertama barang, contohnya mobil, kulkas, televisi, dan mesin. Yang kedua jasa. Jasa mencakup pekerjaan maskapai udara, hotel, perusahaan penyewaan mobil, tukang pangkas, dan salon. Yang ketiga acara, contohnya pameran dagang, pertunjukan seni, dan ulang tahun perusahaan. Yang keempat itu pengalaman. Contohnya ada orang yang mendaki gunung. Yang kelima itu orang. Contohnya artis, musisi, CEO, dokter, pengacara, dan lain-lain. Yang keenam itu tempat. Contohnya agen real estate, bank komersial, asosiasi bisnis, lokal, serta agen periklanan dan hubungan masyarakat. Yang ketujuh, properti. Properti adalah hak kepemilikan tak berwujud atas properti yang sebenarnya, yaitu real estate atau properti finansial, yaitu saham dan obligasi. Yang kedelapan, itu ada organisasi seperti universitas, museum. Yang kesembilan itu informasi. Informasi adalah apa yang dihasilkan, dipasarkan, dan didistribusikan oleh buku, sekolah, dan produk universitas dengan harga tertentu kepada orang tua, siswa, dan komunitas. Dan yang terakhir adalah ide. Charles Revson dari Revlon pernah mengamati, di pabrik kami membuat kosmetik, di toko kami menjual harapan. Selanjutnya, ada barang, pasti ada yang memasarkan. Siapa sih yang memasarkan? Yang memasarkan suatu barang adalah pemasar dan prospek. Pemasar atau marketer adalah seseorang yang mencari respons, perhatian, pembelian, dukungan, sumbangan dari pihak lain yang disebut prospek. Jika dua pihak ingin menjual sesuatu satu sama lain, kita menyebut kedua pihak tersebut pemasar. Ada 8 keadaan permintaan yang mungkin terjadi. Yang pertama, permintaan negatif. Konsumen tidak menyukai produk dan mungkin bahkan berusaha menghindarinya. Yang kedua, permintaan yang tidak ada. Konsumen mungkin tidak sadar akan atau tidak tertarik pada produk. Yang ketiga, permintaan laten. Konsumen mungkin memiliki sesuatu kebutuhan yang kuat yang tidak bisa dipenuhi produk yang ditawarkan. Yang keempat, permintaan yang menurun.
konsumen mulai jarang membeli produk atau tidak membeli sama sekali. Yang kelima, permintaan tidak teratur. Konsumen membeli secara musiman, bulanan, mingguan, harian, atau bahkan dalam hitungan jam. Yang keenam, permintaan penuh. Konsumen membeli semua produk yang dilempar ke pasar. Yang ketujuh, permintaan berlimpah. Konsumen mau membeli produk lebih banyak daripada produk yang ada. Yang kedelapan, permintaan tak sehat. Konsumen mungkin tertarik pada produk yang memiliki konsekuensi sosial yang tidak diinginkan. Nah, dari 8 jenis permintaan tersebut, saya akan memberikan 2 contoh permintaan. Yang pertama, saya akan memberikan contoh dari permintaan laten, yaitu di mana ada seseorang perokok yang menghendaki rokok yang tidak ada nikotin di dalamnya. Nah, tugas kita sebagai manajer adalah mengembangkan produk tersebut sesuai dengan keinginan si konsumen. Yang kedua, permintaan tidak teratur. Contohnya seperti hotel yang berada di dalam kawasan wisata. Jika waktu masa liburan, hotel tersebut akan penuh. Namun, jika tidak liburan, hotel tersebut akan sepi. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai pasar secara tradisional. Coba dari teman-teman, ada gak yang tahu pengertian pasar secara tradisional? Jadi begini, pasar adalah tempat fisik di mana pembeli dan penjual berkumpul untuk membeli dan menjual barang. Para ekonom mendeskripsikan pasar sebagai sekumpulan pembeli dan penjual yang bertransaksi atas suatu produk atau kelas produk tertentu, seperti pasar perumahan atau pasar gandum. Kemudian akan saya jelaskan mengenai pasar konsumen, bisnis, global, dan nirbala. Apa sih pasar konsumen? Yaitu perusahaan yang menjual barang-barang kebutuhan konsumen dan jasa dalam jumlah yang besar, seperti minuman ringan, kosmetik, penerbangan, sepatu, dan peralatan olahraga. Yang kedua, pasar bisnis, yaitu perusahaan yang menjual barang dan jasa untuk bisnis, sering menghadapi pembeli profesional yang terlatih dan dibekali informasi yang cukup, yang terampil dalam mengevaluasi penawaran yang kompetitif. Yang ketiga, yaitu pasar global. Perusahaan-perusahaan yang menjual barang dan jasa di pasar global menghadapi keputusan dan tantangan tambahan. Mereka harus menentukan negara mana yang akan dimasuki, bagaimana menyesuaikan fitur produk mereka dengan tiap-tiap negara, bagaimana menentukan harga produk mereka di negara yang berbeda, dan bagaimana menyesuaikan komunikasi mereka dalam budaya yang berbeda. Itu adalah contoh dari pasar global. Dan yang keempat, itu pasar nirbala dan pemerintah, yaitu perusahaan yang menjual barangnya ke organisasi nirbala, seperti gereja, universitas. Oke, kita lanjut ya. Pembahasan mengenai pasar, ruang pasar, dan meta market. Pasar bisa disebut juga marketplace, bersifat fisik seperti toko, tempat berjualan, berbelanja. Yang kedua, ruang pasar bisa disebut juga market space, bersifat digital seperti ketika Anda berbelanja via internet. Yang ketiga itu meta market. Contohnya meta market otomotif, terdiri atas produsen otomotif, dealer mobil baru dan mobil bekas, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi. Pemasaran dalam praktik. Bagaimana sih pemasaran dilakukan? Pemasaran tidak lagi hanya dilakukan oleh departemen pemasaran saja. Pemasaran harus memengaruhi setiap aspek dari pengalaman pelanggan. Artinya, pemasar harus mengelola dengan baik setiap titik kontak dengan pelanggan, yaitu layout toko, desain kemasan, fungsi produk, pelatihan karyawan, metode pengiriman, dan logistik. Pemasaran juga harus benar-benar terlibat dalam aktivitas manajemen umum yang penting, seperti inovasi produk dan pengembangan bisnis yang baru. Selanjutnya kita akan mengulas tentang konsep inti dalam pemasaran. Yang pertama, kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan adalah syarat hidup dasar bagi manusia. Contohnya, orang membutuhkan makanan, membutuhkan air, udara, pakaian, dan tempat tinggal untuk bertahan hidup. Selanjutnya yaitu keinginan. Contoh dari keinginan adalah makanan favorit dan minuman favorit. Dan yang terakhir adalah permintaan. Permintaan adalah keinginan akan produk-produk tertentu yang didukung oleh kemampuan untuk membayar.
Contohnya, banyak orang yang menginginkan Mercedes, tetapi hanya sedikit yang mau dan mampu membelinya. Yang kedua, ada pasar sasaran, positioning, dan segmentasi. Seorang pemasar jarang dapat memuaskan semua orang dalam suatu pasar. Tidak semua orang menyukai sereal, kamar hotel, restoran, mobil, universitas, atau film yang sama. Oleh karena itu, pemasar harus memulai dengan membagi pasar ke dalam segmen-segmen. Setelah mengidentifikasi segmen pasar, pemasar lalu memutuskan segmen mana yang memberikan peluang terbesar. Segmen itulah yang akan menjadi pasar sasarannya. Yang ketiga, ada penawaran dan merek. Perusahaan memenuhi kebutuhan dengan mengajukan sebuah proposisi nilai, yaitu serangkaian keuntungan yang mereka tawarkan kepada pelanggan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Penawaran dapat berupa suatu kombinasi produk, jasa, informasi, dan pengalaman. Sedangkan merek adalah suatu penawaran dari sumber yang diketahui. Merek seperti McDonald's menimbulkan banyak asosiasi di benak orang yang membentuk merek tersebut. Yang keempat yaitu nilai dan kepuasan. Suatu penawaran akan berhasil jika memberikan nilai dan kepuasan kepada pembeli sasaran. Yang kelima adalah saluran pemasaran. Untuk mencapai pasar sasaran, pemasar menggunakan 3 jenis saluran pemasaran. Yang pertama adalah saluran komunikasi untuk menyampaikan dan menerima pesan dari pembeli sasaran. Selanjutnya, saluran distribusi untuk menggelar, menjual, atau menyampaikan produk fisik atau jasa kepada pelanggan atau pengguna. Selanjutnya, pemasar juga menggunakan saluran layanan untuk melakukan transaksi dengan calon pembeli. Saluran layanan mencakup gudang, perusahaan transportasi, bank, dan perusahaan asuransi yang membantu transaksi. Yang keenam ada rantai pasokan. Rantai pasokan atau supply chain adalah saluran yang lebih panjang yang membentang dari bahan mentah hingga komponen sampai produk akhir yang dihantarkan ke konsumen terakhir. Yang ketujuh adalah persaingan. Mencakup semua penawaran dan produk substitusi yang ditawarkan oleh pesaing, baik yang aktual maupun yang potensial, yang mungkin dipertimbangkan oleh seorang pembeli. Dan yang terakhir ada lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran terdiri dari lingkungan tugas dan lingkungan luas. Lingkungan tugas mencakup para pelaku yang terlibat dalam produksi, distribusi, dan promosi penawaran. Sedangkan lingkungan luas terdiri dari 6 komponen: lingkungan demografis, lingkungan ekonomi, lingkungan fisik, lingkungan teknologi, lingkungan politik hukum, dan lingkungan sosial budaya. Tahu gak kalau misalnya pasar sekarang itu tidak seperti dulu. Kini pasar menjadi berbeda secara radikal sebagai hasil dari kekuatan-kekuatan kemasyarakatan utama yang kadang-kadang saling berkaitan, yang telah menciptakan perilaku baru, peluang baru, dan tantangan baru. Salah satu contohnya yaitu revolusi digital yang menciptakan era informasi yang membuat tingkat produksi lebih akurat, komunikasi yang lebih tepat sasaran, dan penetapan harga yang relevan. Contoh lain adalah globalisasi, yang dimana semakin mudahnya jual beli antar negara. Tak hanya itu, konsumen juga kini memiliki kemampuan yang baru. Pelanggan masa kini menganggap perbedaan produk yang satu dengan yang lain hanya beda tipis, sehingga mereka kurang loyal terhadap suatu merek. Mereka juga menjadi semakin peka terhadap harga dan kualitas, dan pencarian mereka akan nilai. Inovasi baru juga dilakukan oleh perusahaan. Salah satu contohnya adalah pemanfaatan media digital.